Assalamualaikum para pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara tayangan informasi dan berita PDTV. Pada edisi kali ini, tim redaksi kami telah menyiapkan untuk Anda beberapa informasi dan berita menarik untuk disimak. Di antaranya, informasi seputar pemilu, berita tentang desa membangun dengan dana Samisade, kiat caleg untuk mendulang suara rakyat, dan pembahasan hasil survei yang dilakukan secara independen. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak tayangannya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan para yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Para pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan berita untuk Anda seputar kegiatan pembangunan desa yang didanai melalui program Samisade. Samisade adalah program bantuan dana pembangunan infrastruktur sebesar 1 miliar satu desa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bogor sejak tahun 2020 lalu untuk 416 desa. Nah, pada edisi kali ini, kami menyajikan kegiatan pembangunan infrastruktur yang didanai program Samisade tahun 2023 di dua desa, yaitu Desa Grimulya di Kecamatan Cibung Bulang dan Desa Babakan Sadeng di Kecamatan Lewi Sadeng. Selamat menyimak. Seperti desa-desa yang lain di Kabupaten Bogor, Desa Girimulya di Kecamatan Cibung Bulang juga mendapat bantuan dana Samisade. Bantuan tahun 2023 lalu telah digunakan oleh pemerintah Desa Girimulya untuk membiayai pekerjaan pembangunan jalan desa tahap akhir pengecoran, seperti terlihat pada tayangan ini. Sebelumnya, bantuan dana Samisade tahun 2022 telah digunakan untuk membiayai pekerjaan mulai dari pembukaan hingga tahap pengkerasan dan telah ditayangkan di PDTV pada beberapa edisi yang lalu. Jalan desa yang menghubungkan Kampung Lowongkolot RW 01 dan Kampung Pabuaran Tonggoh RW 05 dibangun di atas tanah persawahan hasil hibah dari beberapa warga pemilik sawah. Sedangkan dana Samisade untuk tahun 2024 ini, menurut Kades Girimulya Mardiman, akan dialokasikan untuk membiayai jalan desa baru lainnya, yang lahannya juga hasil hibah dari warga. Jalan tersebut nantinya akan menjadi akses perlintasan ke wilayah Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea di selatan, paralel dengan Kali Ciaruten, katanya. Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, salah satu dari 416 desa di Kabupaten Bogor yang mendapat bantuan dana Samisade setiap tahun dari sejak tahun 2020 lalu. Dana Samisade tahun 2023 lalu telah digunakan untuk membiayai pembangunan jalan desa baru sepanjang 1000 meter dan lebar 3 meter, plus pembuatan gorong-gorong dan tembok penahan tebing atau TPT.
Pembangunan jalan baru tersebut baru sampai tahap pengkerasan, sedangkan pengerjaan sampai ke tahap pengaspalan menurut Sekdes Babakan Sadeng Ipah Latifah masih akan dibiayai dana Samisade untuk tahun anggaran 2024 ini. Permohonannya sudah diajukan katanya. Jika sudah selesai, jalan baru tersebut akan menjadi akses penghubung antara Kampung Sadeng Pasar di RW 03 dan Kampung Cilangkap di RW 06. Caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Haji Asep Wahyu Wijaya, sudah lama menepis anggapan yang mengatakan bahwa politik itu hanya untuk kepentingan sesaat. Baginya, politik itu memiliki kemanfaatan jangka panjang. Terbukti dari sejak kali pertama terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di tahun 2014 hingga terpilih kembali untuk periode kedua di tahun 2019, Haji Asep terus membina hubungan dengan para konstituennya di daerah pemilihannya Kabupaten Bogor sampai sekarang. Kang Awe, begitu dia disapa akrab, telah menjadikan para konstituensnya sebagai keluarga besar yang perlu terus dibina dan ditampung aspirasinya dengan belusukan menemui mereka, baik dilakukannya sendiri atau oleh para relawannya yang tergabung dalam Balawa. Alhasil, entah sudah berapa banyak sarana, terutama di bidang pendidikan, baik umum maupun agama, mulai dari tingkat TK hingga SLTP, yang telah berhasil dibangun dan direnovasi dengan dana bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat, hasil perjuangan dan advokasinya. Tradisi positif itu akan terus dipertahankan jika Kang Awet terpilih menjadi anggota DPR RI, yang tentu tugas dan wewenangnya akan lebih besar dan lebih luas lagi. Selain itu, tradisi membina konstituens yang telah dirintis Kang Awe itu juga akan diwarisi oleh Dondi Dwi Guntia, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Azwar Anas, Caleg DPRD Kabupaten Bogor, yang juga dari parpol yang sama, Nasdem. Melalui perjuangan dan advokasi dari trio itu, jika mereka terpilih, maka akan semakin banyak bantuan dana program pembangunan yang akan mengucur ke Kabupaten Bogor. Semoga. Desa Kiarasari adalah sesuatu buat saya itu. Desa Kiarasari adalah sebuah tempat di mana dalam kesempatan ke belakang saya hampir setiap minggu datang ke sini, ditemani oleh para anak-anak mudanya. Ketika Sukajaya kena bencana longsor, kita pulang balik dan basis kita, posko kita itu di Desa Kiarasari, hampir 1 minggu lamanya. Saya mengetahui sejak dari Desa Cugudeg bahwa jalan itu putus. Saya tahu betul bagaimana kondisi Kiarasari pada saat itu. Tahadus binimah. Saya punya relawan, saya punya kerabat, dan akhirnya seperti saudara, kita bangun Desa Sukajaya ini, Kecamatan Sukajaya ini, Kiarasari ini, akhirnya alhamdulillah tahadus binimah, karena kehendak Allah begitu mudahnya kita gampang membangunkan jalan 28 miliar dari Desa Kiarasari sampai ke Cisangku depan kita ini. Mudah-mudahan lah jantan hiji
Ya, solusinya kalau mendongkrak pendidikan ke Payuna itu penting. Ya, bisa terus dikeluhkan sekian tahun lah kalau ngadongkrak pendidikan di Kampung Cibung. Kayak 10 tahun lah, Bu. Mungkin impian melangkung. Kirang langgung. Cita-citanya malah langgung. Ini DP. Ya, kalau masih bertambah lagi, masih perlu ruang solusi, kita kan yang bangun terus. Amin. Amin. Ya, saya merinding. Amin. Udah paling terdiri, insya Allah. Ya. Yang kita lakukan hari ini adalah bukan hanya pernyataan, tapi kenyataan yang sudah kita lihat dan rasakan sama-sama. Kita semua adalah mujahidin Balawa. Insya Allah Kapayun kita tetap fokus memperjuangkan politik kebaikan dan kemanfaatan yang selama ini diperjuangkan oleh Balawa. Orang sejajar sami-sami sedayana, teu aya nu luhur teu aya nu handap, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berjalan seiringan, tidak yang depan, tidak ada yang ditinggalkan. Madrasah bertambah, yang tadinya sekolah sip-sipan, ada pagi ada siang, di Ciomah sekarang pagi semuanya, ada ruang kelas yang kita bangunkan. Jadi ini adalah sebuah proses di mana politik sesungguhnya bisa merubah banyak hal. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama resmikan ruang kelas di LA Al-Barokah Cicadas Ciampea. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah melihat politik itu dalam kacamata yang sangat pendek, jangan. Politik harus dilihatnya panjang. Jangan pernah berpikir bahwa politik itu selesai dengan urusan yang kira-kira menurut kita hanya tuntas dengan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak. Saya terus beristiqomah melakukan ini, melakukan pembangunan ruang kelas baru ini, membangun TK Quran, menyiapkan sekretariatnya agar mereka siap menghadapi tanda-tanda kebangkitan umat Islam di kemudian hari, di mana kita memang sudah persiapkan dengan matang kondisinya itu. Kita bergerak sama-sama dalam satu tujuan yang sama, dalam perjuangan sama, dalam tugas yang berbeda, dalam menegakkan satu tujuan bersama, tujuan kebaikan. Insya Allah, Bu, jantan politik teh kahiji aya manfaatna, kedua ternyata mempersatukan, katiluna, Bu, Kang Asep tadi saurkeun bahwa melalui politik ternyata bukan cuma manfaat, bukan cuma mempersatukan, tapi tiasa jantan alat sebagai bekal kita di akhirat nanti. Politik ini politik kebaikan, politik jihad, politik sodakoh. Kemudian saya resmikan Puskesmas dan saya berjanji di sana, insya Allah Kang Jaja, madrasah ini akan kita bangunkan sama-sama.
beberapa tahun ke belakang saya ke gedung ini, ke sekolah ini, kondisinya roboh, tak berbentuk dan tak ada jiwa yang diajarkan di ruang ini. Hari ini berdirinya ruang kelas ini, berdirinya bangunan madrasah ini melengkapi masa depan kampung ini. Anak-anak kita semuanya dipastikan akan menjadi anak-anak yang pintar, soleh dan soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan enggak ke bisa. Dari politisi dan pendidik untuk orang tua murid. Mangga nyaga ke mudah-mudahan kita dapat selesai. Bisa. Suara bisa diatur. Tidak terima kandung jika kasih dari Mudah-mudahan ini menjadi perjuangan bersama, tanggung jawab bersama, dan mudah-mudahan benar ini insya Allah menjadi pahala jariah untuk kita semua. Kota madrasah kudu ararus, nudoyong kudu dilepengkeun deui, nurubuh kudu dibangun deui. Dengan jalan apa? Menjadikan politik sebagai jihad perjuangan kita semua. Asep Wahyu Wijaya. Dodi Dwi Kurnia. Azwar Anas. Anies Baswedan. Nasdem. Balawa. Jadikan. Sebelumnya MI kita ini sudah hampir roboh, terus ditungkak-tungkak, terus melenong, ya. Alhamdulillah wa syukrillah, bantuan itu datang berkatnya usaha perjuangan Pangersana Bapak Haji Asep Wahyu. Tepuk tangan dulu. Jadi saya tidak akan mengklaim ya kukang AWO sanes nu bangun ieu mah nu milih abdi kapungkur. Jadi membangunkan ruang kelas baru dimanapun se-Kabupaten Bogor adalah mereka yang memilih saya. Dari semua perjuangan itu saya tentunya beritikat, saya tentunya terpanggil untuk sama-sama dengan Kang Asep Wahyu Wijaya mengikuti apa yang telah beliau lakukan selama ini. Doakan saja mudah-mudahan ini adalah perjuangan kita bersama dan Allah memudahkan perjuangan kita semua, tanggung jawab kita semua melalui jalan politik kebaikan, politik kemuliaan, politik yang bawa manfaat untuk kita semua. Insya Allah kami bertiga mohon doanya, mohon dukungannya, dan sampaikan nilai-nilai baik ini kepada masyarakat dan keluarga. Politik itu bermanfaat, politik itu bisa membangun, politik itu bisa merubah paradigma kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Dodi yang sudah berjuang, kepala sekolah kami Kang Asep Wahyu Wijaya.
Anak-anak kita sekolah di sini, kalau hujan itu pasti mau roboh, Bu. Turunnya aja yang 2 lantai udah 7 cm di bawahnya rumah orang, Bu. Ini Kang Dondi dari tahun 2011 menghadapi beberapa belas tahun ke sini, semuanya hampir rubuh. Saya diberikan amanah oleh Kang Asep Wahyuwijaya untuk apa? Untuk meneruskan apa yang telah beliau perjuangkan secara konsisten. Pembangunan ini tidak boleh berhenti, Pak. Saya melihat seperti ini, Kang, itu bukan cuma di sini saja, dan insya Allah buat saya ini adalah ideologi, ini adalah jihad. Demikian juga Kang Asep. Jadi insya Allah kita akan teruskan. 2025 akan ajukan saja 2024, mudah-mudahan 2025 ruang kelas di tempat ini nambah lagi. Orang-orang yang ada di sini, inilah orang yang akan menghantarkan kita untuk umat, yang tidak hanya memikirkan golongan. Saya yakin Kang Dondi dengan izin Allah jadi bismillah Kang Dondi. Kang Asep Wijaya dengan izin Allah jadi RRI-nya Asep Wahyuwijaya, provinsinya Dondi Duwimulya, kabupatennya Azwar Anas, presidennya Anies Baswedan, partainya Nasdem. Siapa kita? Pak. Jadikan. Assalamualaikum para pemirsa PDTV, selamat berjumpa lagi dengan saya Iya Sutisna di acara Forum Bahasan. Pada edisi kali ini, saya mencoba membahas hasil survei yang cukup mengejutkan yang dilakukan secara independen oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri, Guru Besar IPB Bogor bersama timnya di 34 provinsi. Survei mengambil sampling terhadap 20.000 responden di setiap provinsinya. Tingkat kepercayaan mencapai 95% dengan margin error 1,8%. Menurut hasil survei tersebut, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Amin unggul di 30 provinsi. Yang mencengangkan dari keunggulan di 30 provinsi itu, 14 provinsi diantaranya menunjukkan angka elektabilitas Amin berada di atas 50%. Nah, jika hasil survei tersebut tepat, akurat, dan kredibel, maka bisa dipastikan Pilpres akan berlangsung 2 putaran, di mana pasangan Amin akan berada di urutan pertama dalam perolehan suara. Hasil survei tersebut juga bisa mematahkan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang sering dipublikasikan melalui TV-TV mainstream, di mana pasangan Amin selalu ditempatkan pada urutan ketiga atau kedua. Untuk lebih jelas, mari kita simak tayangan angka elektabilitas dari ketiga pasangan Capres dan Cawapres dalam bentuk slide yang sebelumnya pernah beredar di medsos. Selamat menyaksikan. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan para yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.
Pengembangan perayaan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan perayaan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Nah, perlu para pemirsa ketahui, angka elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres awalnya saya temukan di beberapa grup WA. Masih dalam bentuk ketikan huruf dan angka-angka. Setelah itu, kemudian saya temukan lagi sudah dalam format slide dengan diberi narasi. Dari angka-angka yang ditayangkan tersebut, saya mencoba menghitung berapa sih besar perolehan angka elektabilitas masing-masing pasangan Capres-Cawapres secara nasional. Hasilnya ditemukan besarnya angka sebagai berikut. Capres-Cawapres nomor urut 1 sebesar 48,58%. Capres-Cawapres nomor urut 2 sebesar 25,44%, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 sebesar 25,98%. Dari melihat angka-angka perolehan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran, karena tidak ada pasangan yang memperoleh 50% plus 1. Sekali lagi perlu saya katakan bahwa kalkulasi ini hanya berdasarkan hasil survei. Adapun berapa hasil real perolehan suara masing-masing Capres-Cawapres pada saat pencoblosan 14 Februari 2024, kita tidak tahu. Sekarang mulai rekam. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia.